Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Ilham Maulana. Nama saya Ivan. Nama saya Afifah Nuralisa Amelia dari tim RHB asal sekolah MA Unggulan Ar-Rahmat. Kami memilih tema Smart Farming yang berjudul Rangkaian Teknologi Pertanian menggunakan sensor kelembaban udara, tanah, sensor cahaya, pompa air, cam, dan lampu matahari yang berbasis Android atau Blink kepada tanaman tomat. Bagaimana membuatnya? Ayo ikuti kami. Nah, ini adalah rancangan yang kami buat menggunakan PowerPoint. Rancangan teknologi pertanian menggunakan kelembapan tanah, kelembapan udara, sensor LDR, pompa air, cam, dan lampu tanaman berbasis Android atau Blink menggunakan tanaman tomat. Kami dari Arek Junia atau Arek B MA Ar-Rahmat. Kami beranggotakan 3 orang dengan ketua Ilham Maulana asal dari Karawang, Ivan Rahmatullah asal dari Indramayu, Afifah Nuralisa asal dari Majalengka. Nah, kenapa sih kami memilih tanaman tomat ini? Berdasarkan riset kita, kami melihat perkembangan zaman teknologi yang saat ini melaju pesat, dan para petani pun sangat susah merawat tanaman tomat ini karena tanaman tomat ini bisa dibilang rewel. Jadi kami membuat rancangan pertanian ini untuk membantu para petani agar senantiasa bisa merawat tanamannya atau memantau tanamannya secara teratur dan berbasis Android. Adapun rumusan masalah kami dapat sehingga kami membuat rancangan ini. Yang pertama ada banyak tanaman tomat yang kurang terurus oleh para petaninya. Dan yang kedua, malasnya para petani untuk melihat keadaan tanaman tersebut karena faktor waktu ataupun tenaga. Adapun tujuan kami membuat rancangan ini untuk memberikan inovasi baru kepada para petani untuk bisa merawat tanamannya. Ingin membuat terobosan baru kepada para petani. Lalu ada manfaatnya itu untuk memudahkan petani untuk merawat tanamannya, membantu para orang rumahan untuk bisa bercocok tanam karena malas gerak. Yang ketiga, ada membantu anak santri untuk berinovasi dalam bidang teknologi. Yang ketiga ini, berhubung kami tinggal di pondok pesantren, kami ingin memperkenalkan kepada teman-teman kami yang ada di pondok pesantren bahwa santri bisa berinovasi dalam teknologi, contohnya di bidang pertanian. Lalu ada alat-alat yang membantu yang kita pakai untuk rancangan ini. Yang pertama ada Arduino Uno. Yang kedua ada sensor thermistor, ini kelembapan tanah. Yang ketiga sensor LDR, ada sensor yaitu sensor cahaya. Yang keempat modular relay. Yang kelima sensor DHT22 yaitu kelembapan udara. Yang keenam water pump yaitu pompa air. Yang ketujuh kabel jumper, ini sebagai penyambung. 8 ada selang untuk penyiraman. 9 lampu tanaman. 10 Node MCU ESP8266 ini untuk menyambungkan komponen kepada aplikasi. Yang 11 adalah ada tanah. Yang ke-12 ada air. 13 ada tanaman tomatnya. Dan 14 ada media tanamnya. Adapun komponen-komponen penting yaitu komponen semacam sensor ataupun komponen sebagai pengendalinya. Yang pertama ada Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai pengendali utama kepada komponen-komponen yang lainnya. Yang kedua ini ada Node MCU ESP8266. Kalau sensor ini untuk menyambungkan jaringan komponen kepada aplikasi agar komponen bisa diakses atau bisa dikontrol menggunakan aplikasi atau Android. Yang ketiga ada sensor LDR. Sensor LDR ini sebagai pengendali lampu agar lampu bisa otomatis bekerja. Cara kerjanya, ketika sensor LDR mendeteksi adanya cahaya, maka lampu otomatis mati. Jika sensor LDR mendeteksi adanya kurang cahaya, maka lampu otomatis akan menyala. Lalu yang keempat ada modular relay. Modular relay ini sebagai penggerak tegangan arus, yaitu menyaring arus agar tidak menyaring daya agar tidak kelebihan daya yang keluar, agar tidak terjadi sebuah ledakan.
Yang kelima itu ada sensor kelembapan suhu. Kita menggunakan DHT22. DHT22 ini sebagai sensor digital kelembapan dan suhu relatif. Cara bekerjanya yaitu dengan aplikasi kita akan melihat kelembapan suhunya atau kelembapan udaranya dari angka 40 sampai angka 60 ataupun dari angka 0 sampai angka 100. Lalu yang keenam ada sensor kelembapan tanah atau sensor soil moisture. Sensor tanah ini bekerja untuk mengukur keadaan tanah pada tanaman tomat. Cara bekerjanya sama seperti DHT22, yaitu melihat kadar tanah dengan menggunakan aplikasi dari angka 0 sampai angka 100. Lalu yang ketujuh ada water pump atau pompa air. Pompa air ini sudah kita setting dengan penyambungan komponen yaitu dengan kelembapan tanah. Jika si kelembapan tanah tanaman tomat di bawah 40, maka air akan menyala. Kenapa menyala? Karena kriteria tanah pada tanaman tomat itu minimal 40 idealnya. Kalau di bawah 40 sudah dianggap kering. Lalu sebaliknya kalau tanah ada di angka 40 ataupun ke atasnya, maka pompa air akan mati dengan sendirinya. Yaitu ada 8, ada CAM ISP32. CAM ISP32 ini sebagai pemantau tanaman menggunakan komputer. Lalu ada 9 ada kabel jumper, ini sebagai penyambung. Nah, yang ke-10 ada lampu tanaman. Lampu tanaman ini sebagai pengganti sinar matahari atau sinar UV ketika malam hari. Namun apabila tanaman rusak karena kelebihan UV, maka lampu tanaman ini akan kita tidak digunakan dengan cara menonaktifkan secara manual. Lalu ini cara kerjanya. Kita mulai dari Arduino menyambung kepada sensor kelembapan tanah. Dari sensor kelembapan tanah ini kita bisa melihat menggunakan aplikasi dari angka 0 sampai angka 100. Begitupun dengan sensor kelembapan udara. Kita akan melihat kelembapan udaranya dari 0 sampai 100. Lalu ketika kelembapan tanah itu di bawah 40, maka pompa air akan otomatis nyala dan kelembapan tanah pun akan naik. Jika kelembapan tanah sudah di atas kriteria, maka pompa air akan otomatis mati. Adapun sensor LDR atau sensor cahaya. Sensor cahaya ini berguna ketika siang hari ataupun malam hari. Ketika siang hari, mungkin sensor LDR akan mendeteksi lingkungan yang akan adanya cahaya, maka lampu akan otomatis mati. Lalu jika LDR mendeteksi lingkungan yang gelap ataupun adanya kurang cahaya, maka lampu akan otomatis nyala. Lalu sensor LDR ini disambungkan kepada modul relay ataupun baterai. Berfungsi untuk mengatur daya listrik yang keluar apabila kelebihan daya modul relay itu. Dan semua komponen alat ini diatur oleh Arduino Uno yang sebagai kepala inti komponen. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.